Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan teknik aseptik, di mana nantinya di sini akan dijelaskan mengenai uji sterilisasi pirogen dan uji pirogen. Bahwasannya ketika kita membuat sediaan steril atau sediaan parentral, dipastikan bahwa sediaan yang kita buat itu harus steril gitu nggih dan bebas pirogen. Itu adalah salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh sediaan steril. Nah, sehingga perlu kita pelajari bagaimana cara uji sterilisasi dan bagaimana caranya uji pirogen yang bisa kita lakukan untuk sediaan steril. Bahwasannya ada kita ketahui bersama bahwa jenis bakteri itu ada bakteri aerob dan anaerob. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena bahwa proses sterilisasi itu adalah suatu proses atau suatu kondisi di mana harus bebas dari kontaminan mikroba. Nah, mikroba ini atau bakteri ini terbagi menjadi dua, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob, di mana kedua bakteri ini akan tumbuh baik atau tumbuh subur apabila berada dalam medium yang cair, yang cocok, di mana medium cair ini mengandung makanan yang sesuai dengan jenis bakterinya. Kemudian media cair ini dapat dibuat padat, jadi media cair ini dapat dibuat menjadi media yang padat dengan penambahan gelatin atau penambahan agar supaya bisa padat. Kemudian media pertumbuhan yang canggih, jadi ada saat ini ada beberapa media pertumbuhan di mana media pertumbuhan itu isinya dapat mengandung ekstrak daging, ekstrak yeast, glukosa, dan garam-garam. Kemudian uji sterilisasi. Dalam uji sterilisasi ini, dalam sediaan steril mensyaratkan organisme pencemar tumbuh sampai medium cair terlihat jelas berkabut atau cloudy, gitu ya. Jadi di dalam uji sterilisasi itu bisa nampak bahwa organisme pencemar tubuh baik bakteri aerob maupun anaerob itu terlihat jelas berkabut dalam media cair. Nah, kemudian media cair ini biasanya diinkubasi selama 24 jam mendekati suhu 37 derajat Celcius. Ya, jadi inkubasi 24 jam suhunya 37 derajat Celcius ini cukup untuk membuktikan adanya pertumbuhan bakteri atau tidak. Akan tetapi bakteri ini kan terdiri menjadi dua golongan besar yang tadi sudah disampaikan, bahwa bakteri yang tumbuh baik pada kondisi adanya oksigen atau dinamakan aerob, dan yang dapat tumbuh tidak adanya oksigen yaitu anaerob. Jadi kalau bakteri yang bisa tumbuh karena adanya oksigen itu namanya aerob, kalau yang tidak ada oksigen namanya anaerob. Kemudian sebagian mikroorganisme patogen yang sangat berbahaya, contohnya adalah Clostridium sporogenes. Ini adalah salah satu adalah merupakan anaerobik atau bakteri anaerobik, sehingga perlu dilakukan adanya uji terhadap keberadaannya. Jadi diperlukan media anaerobik. Jadi ketika teman-teman mau memastikan bahwa ada tidak di dalam sediaan kita bakteri Clostridium sporogenes, maka diperlukan media pertumbuhan anaerobik. Kemudian biasanya media anaerobik itu diinkubasi dengan gas nitrogen terlebih dahulu. Dan memang kita belum punya itu. Kemudian media anaerobik juga media anaerobik yang saat ini sering digunakan dan mempunyai teknologi yang cukup lumayan baik itu adalah ditambahkan dengan penambahan natrium tioglikolat, ya, supaya penambahan natrium tioglikolat ini dapat memberikan kondisi yang anaerobik pada media yang digunakan.
Kemudian untuk uji sterilisasi ya pada media ini bisa menggunakan dua jenis media, yaitu bisa menggunakan media sodium glikolat dan media soybean casein diges. Di dalam media sodium thioglikolat ini biasanya untuk menemukan bakteri yang anaerob, walaupun bisa juga untuk bakteri aerob, tapi biasanya untuk bakteri anaerob. Kemudian kalau media soybean casein diges ini digunakan untuk menemukan bakteri aerob dan fungi. Uji sterilisasi akan mendeteksi baik bakteri maupun fungi, jadi bakterinya baik anaerob maupun aerob serta fungi, ya sehingga tidak diperlukan uji tersendiri untuk mendeteksi fungi. Jadi uji sterilisasi ini dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan mikroba dan fungi. Jadi nggak perlu dilakukan uji jamur atau uji fungi sendiri. Cukup dilakukan uji sterilisasi menggunakan dua media ini untuk mengetahui keberadaan adanya mikroba dan fungi. Kemudian isinya apa saja sih di dalam medium thioglikolat, di mana medium ini sering digunakan untuk bakteri anaerob, walaupun bisa digunakan untuk aerob, tapi lebih sering digunakan untuk anaerob. Di dalam medium thioglikolat ini adalah medium bentuknya cair, ada L-sitin, sodium klorida atau NaCl, dextrosa sebagai gula, kemudian ada agar ya. Di mana kelembabannya tidak boleh lebih dari 15%, kemudian ekstrak yeast, kemudian pankreas diges of casein, sodium ada natrium thioglikolatnya, kemudian ada asam thioglikolatnya, kemudian ada larutan garam resazurin, kemudian ada air. Jadi diisi di dalam medium cair thioglikolat adalah ini. Kemudian apa saja isi dari medium soybean casein diges? Mediumnya isinya adalah ada pancreatic diges of casein, kemudian ada papaik diges of soybean meal, kemudian ada sodium NaCl untuk menjaga pH dan kestabilan dari medium, ada dibasik potasium fosfat, ada dextrose tentunya glukosa, dan ada purified water atau ada pelarutnya Aquades. Terlihat nggih bagaimana perbedaan antara medium thioglikolat dan medium soybean casein diges, bahwa di dalam medium soybean casein diges itu tidak ada natrium thioglikolat maupun tidak ada asam thioglikolat. Kemudian di dalam media thioglikolat, jadi kalau menggunakan media cair thioglikolat itu harus diinkubasi suhunya antara 30 sampai 35 derajat Celcius. Itu kalau thioglikolat. Jadi teman-teman menggunakan medium cair thioglikolat ini suhunya adalah 30 sampai dengan 35 derajat Celcius. Kemudian untuk medium soybean casein diges itu harus diinkubasi antara 20 dan 25 derajat Celcius. Jadi ada perbedaan di sini ya. Kalau thioglikolat 30 sampai 35, kalau soybean casein diges ini 20 dan 25 derajat Celcius. Kemudian sebelum media-media ini kita gunakan, kita harus melakukan uji lolos suitabilitas ya. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu media harus steril pada inkubasi dengan suhu yang ditentukan. Jadi sesuai suhunya ya. Kalau cairan thioglikolat itu 30-35, kalau casein 20-25. Jadi tergantung jenis dari medianya. Jadi selama 14 hari sesuai dengan suhunya. Kemudian media harus mendukung pertumbuhan organisme uji, ya. Jadi media yang digunakan itu harus mendukung media ujinya. Nah, kemudian apabila digunakan primate grow media pertumbuhan, produsen harus memberikan, jadi kan atau enggak, kalau misalkan kita tidak melakukan uji suitabilitas selama 14 hari ini,
Kalau misalkan kita membeli di produsen, sebenarnya kita bisa meminta certificate of quality. Jadi sertifikat kualitas dari media yang kita beli. Nah, biasanya di dalam media tersebut kalau misalkan sudah dilakukan uji suitabilitas, maka ada eh, apa namanya, ada statement atau ada labeling di situ bahwa media ini itu sudah lolos suitabilitas. Tapi walaupun misalkan sudah dilakukan uji suitabilitas di dalam media tersebut oleh produsen, tapi alangkah baiknya kita juga perlu melakukan atau kita cek ulang gitu. Cek ulang uji suitabilitasnya. Kemudian di dalam uji sterilisasi itu juga memerlukan validasi. Jadi ketika kita melakukan uji sterilitas itu perlu dilakukan uji validasi. Nah, kenapa harus dilakukan uji validasi ini? Jadi uji validasi ini harus bisa menunjukkan bahwa produk yang diuji itu tidak menghambat pertumbuhan mikroorganisme pencemar yang umum. Jadi kita pastikan bahwa bahwa kondisi atau metode atau media yang kita gunakan itu dipastikan tidak menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang mencemari mencemari sediaan kita. Contohnya apa saja mikroba atau mikroorganisme yang dapat mencemari sediaan steril kita, yaitu Bacillus subtilis, Candida albicans, fungi ya, Bacillus bakteri, kemudian bakteri Staphylococcus aureus, Serratia marquescens, kemudian Pseudomonas sp. Apabila jika terdapat inhibisi atau penghambatan, misalkan pada produk antibiotik gitu nggih, maka perlu ada cara untuk mengatasi aktivitas antibakteri tersebut dan divalidasi dengan menunjukkan bahwa pertumbuhan kontaminannya tidak terhambat. Kemudian dalam banyak kasus dalam banyak kasus uji sterilisasi, pengenceran terhadap produk itu cukup memadai, namun biasanya juga digunakan senyawa antagonis. Jadi kalau misalkan yang kita validasi itu adalah produk antibiotik, di mana antibiotik itu sendiri bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme, kita perlu melakukan pengenceran gitu, atau menambahkan senyawa antagonis supaya tidak menghambat mikroba yang ada di sediaan kita. Jadi biar terlihat jelas hasilnya gitu. Ada nggak sih mikroba bahan pengawet merkuri dihambat oleh T-glikolat sendiri? Penisilin dihambat oleh penambahan penisilinase steril. Jadi kalau misalkan dalam sediaan kita menggunakan pengawetnya merkuri, maka tidak perlu ditambahkan apa-apa, karena kalau misalkan diuji menggunakan uji cair media cair teoglikolatnya sendiri sudah bisa menghambat pengawet merkurinya. Jadi enggak masalah. Jadi enggak bisa menghambat pertumbuhan mikroba yang pertumbuhan mikroba tercemar. Kemudian penisilin ya bisa dihambat dengan penambahan penisilinase steril. Ini adalah senyawa inhibitor atau senyawa yang dapat menghambat, yaitu fenol, bisa dengan pengenceran, alkohol dengan pengenceran, paraben itu suatu pengawet, bisa pengenceran, merkuri juga pengawet, tambahkan dengan SH, tiogikolak tadi, kemudian amonium kuartener bisa ditambahkan dengan lecitin dan twin, kemudian benzilpenisilin itu kalau ini juga bisa menghambat pertumbuhan bakteri sehingga ditambahkan beta-laktamase, ampicillin bisa ditambahkan beta-laktamase, kemudian kloramfenikol bisa ditambahkan dengan kloramfenikol asetil transferase, kemudian kalau antibiotik lain bisa digunakan membran filtrasi. Kemudian bagaimana cara penyimpanan media gitu ya. Bagaimana dengan penyimpanan media bahwa jika media disimpan di dalam wadah unsealed, maka media tersebut bisa digunakan lagi dalam 1 bulan. Gitu ya. Jadi setelah dibuka itu bisa digunakan dalam 1 bulan. Asalkan media tersebut diuji growth promotion-nya dengan tadi caranya, dan asalkan memenuhi persyaratan indikator warnanya. Kemudian jika disimpan di dalam wadah yang kedap, ya, media bisa digunakan dalam jangka 1 tahun. Asalkan dilakukan uji growth promotion dalam 3 bulan of the time of use. Dan asalkan memenuhi persyaratan indikator warna. Jadi ini
lama penyimpanannya tergantung dari jenis wadah untuk menyimpan. Kemudian ini adalah jumlah sampel ujinya. Kalau misalkan dia liquid, kecuali antibiotik, ini tidak ada ya, tidak ada minimum quantity to be use-nya. Kemudian kalau kurang dari 1 mili, tergantung ya, dari 1 sampai 40 mili ini setengah kandungan ya dalam setiap wadah, tapi tidak boleh kurang dari 1 mili, dan lain sebagainya. Antibiotik liquid atau cairan antibiotik, ini minimum penggunaannya itu 1 mili. Ini jumlah sampel uji ya, masih ada kalau solid juga, kalau misalnya kurang dari 50 mg, ini tergantung ya jumlah kandungan di dalam wadahnya. Kemudian kalau 300 sampai 500 gram itu 150 mg di dalam wadahnya. Kemudian kurang dari 5 lebih dari 5 gram itu 500 mg. Ini adalah jumlah sampel yang diuji dalam kaitannya dengan jumlah tiap batch ya. Jadi dalam setiap produksi itu diberikan nomor batch, gitu kan. Ini minimum jumlah item setiap batch dan minimum number of item to be test for each medium. Jadi minimal jumlah item untuk dites, untuk diuji dalam setiap medium. Kalau misalkan sediaan, di sini dibagi menjadi 3 ya, sediaan parenteral, kemudian parenteral large volume, kemudian ophthalmic, dan sediaan non-injectable lainnya. Jadi dibagi menjadi 3. Kalau misalkan dia parenteral preparation atau sediaan parenteral di mana dia tidak boleh lebih dari 100 komponennya, berarti 100% atau 4 kontainer. Ya, kemudian kalau lebih dari more than 100 but not more than. Jadi kalau lebih dari 100 tapi tidak lebih dari 500, yaitu 100 sampai 500 wadah, hitungnya berarti 10 yang diuji ya. Yang diuji adalah 10 wadah atau 10 kontainer. Kemudian kalau lebih dari 500 kontainer atau 500 wadah, maka diuji adalah 2% atau 20 wadah. Kemudian kalau misalkan dia large volume parenteral, LVP, hitungnya large volume parenteral, kalau misalkan dibentuknya adalah padat antibiotik, maka kalau kurang dari 5 gram setiap grupnya, terus setiap setiap wadahnya, setiap kemasannya itu 20 kontainer. Kalau lebih dari 5 gram itu 6 kontainer ya. Kemudian kalau sediaan ophthalmic atau sediaan yang tidak injek lainnya, kalau tidak lebih dari 200 wadah itu 5% atau 2 kontainer. Kalau misalkan lebih dari 200 wadah itu 10 kontainer. Kemudian cara metode pengujiannya ini adalah ada cara lama, kemudian ada cara termutakhir. Kalau cara lama itu pada dressing. Jadi mengambil dressing dari bungkus dengan forceps dan merendamnya di dalam medium, kemudian menginkubasi. Belum digunakan cara khusus seperti penggunaan laminar flow hold, sering terjadi hasil positif palsu, false positif kalau menggunakan cara lama ini. Kemudian jika terjadi hasil positif dilakukan pre-sampling terhadap lot tersebut dengan sampel yang lebih besar. Kemudian jika terjadi lagi hasil positif pada retest, ya, pada resample, lot tersebut dianggap terkontaminasi. Kemudian untuk cara termutakhir, ya ini lebih pastinya, kemudian dapat mengidentifikasi spesies kontaminannya. Caranya adalah bakteri dapat ditumbuhkan pada media tertentu tergantung dari jenis bakterinya, anaerob apa aerob atau fungi, dan beberapa jenis ya mempunyai bentuk koloni yang khas atau pigmentasi yang karakteristik ketika tumbuh pada media padat. Nah, maksud saya adalah untuk cara termutakhir ini kita bisa menggunakan media tertentu sesuai dengan jenis bakteri atau jenis mikroba yang mau kita uji. Nah, nanti apabila produk kita tercemar oleh kontaminan mikroba, maka akan tumbuh koloni-koloni yang bentuknya khas di dalam media yang kita gunakan. Nah, kemudian metode yang paling umum digunakan yaitu uji berdasarkan kemampuan iodin binding cell atau digunakan uji gram, pengecatan gram. Sudah pernah dijelaskan di mikrobiologi ya bahwa pengecatan gram ada gram A, gram B, dan gram C. Kemudian
Dengan uji gram bakteri terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu ada bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kalau negatif nanti warnanya merah ya kalau pengecatan gram, kalau itu merupakan gram positif maka warnanya menjadi ungu. Nanti ketika kita menguji mikroba menggunakan cara ini dengan kita menumbuhkan di media tertentu, maka yang dapat kita amati itu adalah bentuk koloninya, kemudian pertumbuhan menyebar atau homogen, warna dari koloninya, kemudian produksi gas dari bakterinya, kemampuan memfermentasi glukos, warna gram, aerob atau bentuk anaerob, bakteri bisa diidentifikasi secara loh dan cepat. Kalau teman-teman ingat dulu ada uji pengecatan gram untuk identifikasi bakteri dan uji biokimia ya, untuk melihat apakah terjadi fermentasi glukosa atau tidak, kemudian produksi gas atau tidak. Di situ juga kita bisa melihat bentuk koloni dari setiap bakteri. Metode pengujiannya bahwa kebanyakan preparat sediaan farmasi bisa diuji dengan teknik filtrasi membran. Di sebagian besar sediaan farmasi itu bisa diuji menggunakan teknik filtrasi membran. Karena apa? Karena di sini itu tersedia berbagai jenis filter ya, karena membran filtrat ya, filtrasi membran berarti menggunakan filter, dan ini sering digunakan karena tersedianya berbagai jenis filter yang kompatibel dan suitable untuk berbagai produk. Kemudian bahkan sediaan krim atau padat yang larut dalam resin fluid yang ditentukan atau dalam isopropil meristat steril dipersyaratkan untuk diuji dengan menggunakan filtrat membran. Jadi kalau misalkan bahan sediaannya itu adalah krim atau padat, sediaan steril, di mana sediaan ini yang larut dalam resin fluid yang ditentukan atau dalam isopropil meristat steril, nah ini harus diuji menggunakan filtrasi membran. Kemudian setelah difiltrasi sediaannya, nah filternya itu filter yang digunakan untuk menyaring, kemudian diinkubasi di dalam kedua media kultur. Jadi filter yang digunakan untuk memfiltrasi itu nanti ditumbuhkan ke media padat dan media cair yang tadi disampaikan di awal, di mana nantinya untuk mendeteksi adanya aerob ataupun anaerob. Nah, media tersebut dengan filternya itu diinkubasi selama 14 hari. Pengujian yang diakhiri kurang dari 14 hari, apabila kita menguji kurang dari 14 hari, dianggap tidak valid, kecuali dalam kasus terjadinya hasil positif. Yaitu terdapatnya pertumbuhan mikroorganisme yang menunjukkan bahwa preparat yang diuji tidak steril. Nah, kalau misalkan ternyata kurang dari 14 hari kemudian tumbuh koloni-koloni bakteri atau koloni-koloni mikroba maupun fungi, nah itu bisa dianggap hasilnya positif. Kemudian validasi yang kedua adalah validasi kekeruhan. Nah, validasi kekeruhan ini bisa dilihat bahwa pertumbuhan bakteri ini termanifestasi dengan meningkatnya turbiditas atau kekeruhan medium. Jadi semakin keruh medium yang digunakan, nah ini biasanya uji cair ya, menggunakan media cair. Semakin keruh media cair yang digunakan, maka keberadaan bakterinya semakin banyak. Nah, kalau misalkan ternyata ternyata kok kurang yakin gitu ya dengan kekeruhan yang terjadi di dalam media cair, maka kita bisa melakukan uji selanjutnya, yaitu kita mencelupkan kawat loop. Loop tahu ya, kawat loop dicelupkan ke dalam media cair yang keruh tadi, kemudian loopnya itu nanti dioleskan atau digoreskan ke dalam medium padat steril. Ya, jadi nanti untuk menentukan ini benar nggak sih terdapat pertumbuhan mikroba di dalam media cair yang tadi. Nah, nanti bisa diamati teman-teman, diamati 3, 7, dan 14 hari.
ya untuk mengamati adanya pertumbuhan mikroorganisme atau tidak di dalam media kita. Oke. Kalau misalkan ternyata diamati selama 14 hari ini rentang waktu 37 dan 14 gitu ya. Berarti dan tidak terdapat pencemaran mikroba ya atau tidak ada tanda-tanda pertumbuhan mikroba, maka sediaan yang kita uji, satu sediaan yang kita buat itu lolos uji steril. Tapi apabila ternyata dilakukan uji sterilisasi di dalam media cair maupun dalam media padat dan kemudian ada pertumbuhan mikrobanya, nah berarti sediaan kita tidak memenuhi syarat sterilisasi dan dianggap bahwa produk yang kita buat gagal. Nah, kemudian kapan uji sterilisasi itu dikatakan tidak valid, ya? Uji sterilisasi dianggap tidak valid jika terdapat situasi sebagai berikut. Yang pertama, monitoring mikrobiologis terhadap fasilitas yang ada menunjukkan kondisi yang jelek. Kemudian telaah atau tinjauan terhadap prosedur pengujian selama pengujian menunjukkan hasil yang jelek. Temukan pertumbuhan bakteri pada kontrol negatif. Nah, ini juga kalau misalkan di dalam kontrol negatif itu ada tumbuh bakteri gitu ya, nah itu berarti dianggap tidak valid. Identitas mikroba yang diisolasi dari pengujian secara meyakinkan menunjukkan adanya kegagalan dalam prosedur uji. Dalam kasus demikian, pengujian bisa diulang. Jadi kalau misalkan hal-hal ini terjadi, itu bisa diulang. Nah, biasanya kalau uji sterilisasi itu tidak dilakukan hanya satu perlakuan atau satu pengulangan, bisa saja dilakukan minimal 3 sampai 4 pengulangan atau replikasi. Kemudian uji sterilisasi juga bisa menggunakan metode kromatografi. Kromatografi yang bisa digunakan adalah kromatografi gas, karena kromatografi gas ini bisa menganalisis kandungan asam lemak di dalam sediaan kita. Nah, asam lemak ini dari mana sih gitu ya? Bahwa asam lemak ini terekstraksi dari bakteri, gitu kan? Dan asam lemak yang terekstraksi dari mikroba atau dari bakteri itu menunjukkan profil distribusi yang khas, sehingga bisa teramati di dalam dapat teramati menggunakan kromatografi gas. Nah, ketika itu diekstraksi kemudian di running menggunakan kromatografi gas, nanti akan muncul profil asam lemak yang khas yang dapat kita ketahui. Oh, berarti asam lemak kalau bentuknya seperti itu berarti itu asam lemak jenis bakteri apa. Kemudian untuk menghindari ketidakvalidan dalam uji sterilisasi, kita perlu menjaga kondisi uji sterilisasi itu kondisi yang aseptik. Teman-teman pastinya masih ingat ketika mata kuliah mikrobiologi, di situ diajari teknik aseptik untuk pengujian mikrobiologi. LAF-nya harus bagaimana, kemudian apa saja yang perlu disiapkan di dalam LAF gitu. Ya, jadi harus untuk mengurangi terjadinya kepalsuan positif ya, atau false positif, maka uji sterilisasi perlu dilakukan dalam kondisi aseptik. Nah, ini mungkin yang masih sulit dilakukan ya dan biaya yang cukup mahal, yaitu bisa menggunakan robotik dan automatic sample. Jadi melakukan bukan manusia. Jadi kayak kita meminta bantuan robotik ya atau pengambilan secara otomatis, ini bisa digunakan untuk mengurangi sejauh mungkin penanganan oleh manusia. Tapi ini cukup mahal biayanya. Kemudian menggunakan pakaian yang steril ya. Kepalanya ditutupi, kemudian menggunakan cover muka ya, face cover, kemudian menggunakan laminar flow-nya itu yang laminar flow hood. Nah, ini untuk mencegah terjadinya kontaminasi ketika uji sterilisasi. Nah, ini dengan untuk uji membran, di mana uji membran ini untuk menurunkan biaya operasional, mengurangi volume bahan ketika diinkubasi, dan meningkatkan kecepatan proses dan digunakan pengujian membran. Drinking water yang dilewatkan ke membran steril dapat langsung diuji terhadap kontaminasi coliform
hanya dengan menempatkan filter membran tersebut ke atas medium nutrisi padat dan menginkubasinya. Jadi apa namanya, membran steril itu dialiri dengan drinking water atau aquades gitu nggih. Di mana nantinya membrannya itu langsung bisa diuji. Ditanam apa sih membrannya itu diletakkan di media pertumbuhan bakteri, kemudian diuji. Keuntungan menggunakan membran testing atau uji membran ini adalah volume yang besar bisa dilewatkan ke filter membran. Jadi kalau misalkan sediaannya jumlahnya large volume parenteral kayak sediaan infus itu kan volumenya besar ya. Nah itu mau seberapa besar volume sediaan parenteral itu bisa dilakukan uji membran. Jadi nanti apa namanya, membran kemudian ada wadahnya di bawah gitu nggih, wadah setelah dilewati membran nanti sediaannya dilewatkan ke membran itu ya, kemudian membran nanti diuji. Kemudian ada namanya pengukuran bioburden gitu ya, atau bioburden. Nah, di mana pengukuran ini apa sih itu bioburden? Bioburden adalah jumlah mikroorganisme per unit volume produk atau bahan mentah atau produk antara. Nah, uji ini biasanya dilakukan dengan menyebar sejumlah volume yang diketahui dari bahan yang diuji pada permukaan medium padat steril yang telah sedikit dikeringkan. Jadi nanti kita menggunakan media padat, kemudian nanti sediaan uji kita dimasukkan ke dalam media tersebut, kemudian nanti diuji. Kemudian nanti diinkubasi. Kemudian nanti oke saya jelaskan ya. Jadi nanti volume ujinya atau sediaan uji kita dimasukkan ke dalam medium padat. Nah, tapi medium padatnya itu jangan sampai padat dulu. Jadi biar sedikit padat gitu ya, sedikit padat, kemudian dimasukkan jadi medium padatnya diletakkan di cawan Petri, ya, kemudian sedikit padat, kemudian kita masukkan larutan uji kita, kemudian dicampurkan, ya, setelah dicampurkan, kemudian itu akan tunggu sampai memadat. Itu akan tercampur antara nutrien atau media padat kita dengan sediaan kita. Nanti akan diinkubasi, hitung ya, akan diinkubasi dan posisinya terbalik. Itu posisinya terbalik. Kemudian dilakukan uji selama tadi itu selama 14 hari. 14 hari nanti dicek setelah 2 atau 3 hari dicek ada nggak pertumbuhan koloni-koloni bakteri. Kalau misalnya ada pertumbuhan koloni-koloni bakteri atau mikroba, fungi, itu berarti sediaan kita terkontaminasi. Tapi kalau nggak ada berarti tidak. Tapi ada masalah, terjadi permasalahan ketika pengukuran bioburden ini. Masalah pada uji ini adalah tidak semua organisme tumbuh dengan mudah pada kondisi tersebut. Bakteri anaerob sering tidak tumbuh sama sekali. Kemudian tidak semua koloni dari satu organisme karena di dalam alam banyak bakteri dan jamur hidup berumpun bersama. Satu rumpun menemukan satu koloni. Jadi bahwa jumlah bakteri fungi itu kan banyak ya. Jadi nggak bisa nih spesifik untuk mendeteksi adanya satu jenis bakteri gitu. Tidak mungkin satu koloni itu bisa satu jenis bakteri. Mungkin bisa tercampur dengan bakteri yang lainnya. Tapi keuntungannya itu apa? Keuntungannya adalah dengan teknik ini, satu koloni dapat diambil dan dioleskan ke permukaan plat kultur steril yang lain untuk identifikasi lebih lanjut. Jadi kalau misalkan dalam media padat kita ternyata tumbuh koloni, bisa diambil koloninya. Bisa diambil, kemudian kita bisa lakukan identifikasi lebih lanjut. Tapi lambat karena perlu waktu bagi organisme untuk tumbuh sampai koloni yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi memang membutuhkan waktu yang lama gitu karena kita harus melihat benar-benar koloni itu bisa dilihat dengan mata telanjang tanpa perlu bantuan mikroskop. Metode lain sebagai alternatif metode untuk melakukan uji sterilisasi itu adalah perlunya bakteri pencemar untuk tumbuh sampai terlihat oleh mata telanjang, baik karena meningkatnya kekeruhan pada medium cair atau koloni, jadi baik meningkatnya kekeruhan pada medium cair ataupun koloni pada medium padat.
Berarti diperlukan beberapa hari inkubasi sebelum bisa didapatkan hasil. Jadi benar-benar kita harus menginkubasi media yang sudah kita ujikan dengan sediaan parental kita. Kalau misalkan menggunakan media cair, ya kita tunggu sampai terjadinya kekeruhan. Kalau misalkan menggunakan media padat, kita lihat sampai terbentuk koloni. Benar-benar harus sabar. Nah, sehingga belum menggunakan metode lain ya. Metode lain adalah ATP luciferin atau luciferase. Ini menggunakan ATP. ATP itu energi ya. Adanya ATP sebagai sumber energi sel bisa menjadi indikator kontaminasi bakteri melalui reaksi dengan luciferin atau luciferase yang menghasilkan cahaya yang bisa diukur. Perlu minimum 2000 sel. Bakteri untuk bisa terdeteksi perlu konsentrasi dari volume bahan yang besar. Luciferin atau luciferase berasal dari kunang-kunang atau fireflies. Jadi ini juga merupakan alternatif metode lain, yaitu menggunakan ATP luciferin atau luciferase, di mana ini mendeteksi adanya ATP dalam sumber energi sel. Ya, nah adanya sumber energi ini di dalam bakteri atau mikroba yang akan kita analisis itu menjadi indikator terjadinya kontaminasi. Nah, diukurnya bukan apa? Diukurnya menggunakan cahaya. Akan tetapi mungkin kekurangannya adalah harus ada 2000 sel bakteri baru bisa terdeteksi. Berarti kalau kurang dari 2000 nggak bisa terdeteksi menggunakan metode ATP luciferin atau luciferase ini. Metode yang lain adalah radio labeling. Di sini menggunakan glukosa berlabel ya dengan atom C14 oleh satu organisme dan dideteksi menggunakan CO2 selama waktu inkubasi. Digunakan pada kontaminasi bakteri pada sampel darah. Kemudian ini adalah suatu metode yang sensitif. Problemnya adalah disposal of the label sehingga tidak digunakan secara luas. Jejak pirogen. Oke, banyak bakteri yang melepaskan bahan-bahan pirogenik. Jadi bisa metode lainnya juga bisa menggunakan jejak pirogen, di mana banyak bakteri yang melepaskan bahan-bahan pirogenik berupa pirogen atau endotoksin. Kemudian bahan-bahan tersebut menimbulkan reaksi demam. Kemudian aktivitas biologi bahan-bahan tersebut tidak hilang oleh sterilisasi, sehingga pirogen merupakan indikator yang sensitif bagi keberadaan bakteri. Jadi bakteri atau mikroba itu bisa melepaskan bahan-bahan pirogenik, dapat berupa pirogen atau zat endotoksin. Nah, bahan pirogen dan endotoksin ini dapat menyebabkan reaksi demam pada tubuh. Nah, pirogen atau endotoksin ini tidak hilang dengan cara proses disterilisasi. Sehingga keberadaan pirogen ini merupakan suatu indikator yang sensitif bagi keberadaan suatu bakteri. Apa itu pirogen? Pirogen adalah senyawa pemicu demam. Pirogen itu adalah senyawa pemicu demam, di mana ada dua jenis, ada pirogen endogen dan ada pirogen eksogen. Pirogen endogen ini berasal dalam tubuh host sendiri dan terkait dengan mekanisme pengaturan suhu tubuh. Jadi di dalam tubuh kita tuh sebenarnya terdapat pirogen endogen, di mana pirogen endogen ini kaitannya dengan pengaturan suhu tubuh kita. Kalau misalkan tubuh kita tercemar oleh kemasukan pirogen gitu kan, maka suhu tubuh kita akan naik. Tapi ada juga pirogen eksogen di mana dapat distimulasi reaksi pirogenik dari materi endogen. Pirogen terutama jadi pirogen itu bisa berupa paling banyak atau sebagian besar berupa lipopolisakarida atau endotoksin yang berasal dari bakteri. Pirogen eksogen ini tersebar luas di alam dan berasal dari berbagai macam sumber mikrobial dan non-mikrobial. Endotoksin bakteri dari pirogen eksogen ini dilepas secara terus-menerus ke lingkungan di sekitar sel. Nah, deteksi endotoksin sudah berkembang pesat dan pengukuran materi telah diakui sebagai indeks yang sensitif akan adanya kontaminasi bakteri dalam suatu produk. Jadi, pirogen akan menghasilkan endotoksin ya. Endotoksin itu akan dilepas secara terus-menerus oleh bakteri ke dalam lingkungan di sekitar sel bakteri. Nah, oleh karena itu endotoksin yang ada di sekitar lingkungan sel itu dapat dideteksi. Ya, dan itu merupakan deteksi yang diakui dan sensitif
untuk mendeteksi keberadaan endotoksin di dalam persediaan kita. Nah, kemudian akan tetapi kita perlu mengingat bahwa materi pirogenik eksogen belum tentu endotoksin dan tidak semua endotoksin berasal dari bakteri gram negatif. Karena endotoksin bakteri adalah fragmen dinding sel bakteri yang larut dalam air atau water soluble. Maka endotoksin dapat lolos melewati filter membran yang bisa menangkap organisme induknya. Jadi, kita perlu memperhatikan bahwa pirogenik eksogen itu belum tentu suatu endotoksin. Dan tidak semua endotoksin itu berasal dari bakteri gram negatif. Karena apa? Karena endotoksin bakteri ini merupakan suatu fragmen dinding sel bakteri yang larut dalam air. Sehingga apa? Sehingga endotoksin yang larut dalam air ini dapat lolos melewati filter membran karena larut dalam air. Ya. Dan bisa saja tidak terdeteksi karena dia lolos dari filter membran. Inilah struktur dari endotoksin ya, di mana endotoksin ini tersusun atas satu fragmen lipida, lipid A. Ya, ini lipid itu yang rantai begini. Ini suatu lipida ya, suatu lipida atau lipid A yang terikat dalam gugus gula yang secara efektif mensolubilisasi bagian lipid tersebut. Selain itu, terdapat rantai antigenik O spesifik. Ini adalah rantai genik O spesifik yang berisi oligosakarida. Oligosakarida itu adalah jenis karbohidrat yang rantainya banyak gitu ya. Yang lebih dari 2 jenis polisakarida atau karbohidrat. Sehingga oligosakarida ini itu bersifat unik dan dapat memungkinkan untuk mendeteksi lebih dari 1000 serotip Salmonella dan 100 Escherichia. Ini ya lipopolisakarida di dalam suatu sel membran negatif ada lipopolisakarida ya, kemudian ada lipid A, lipid C, ini pada protein di sini. Struktur endotoksin ini adalah bagian utama untuk aktivitas biologi dari lipopolisakarida adalah lipid A yang secara kimia sama pada kebanyakan endotoksin dari manapun asalnya. Lipid tersebut sendiri terdiri atas disakarida dari glukosamin. Jadi lipid A ini berasal atau terdiri atas disakarida dari glukosamin yang tersubstitusi oleh banyak residu asam lemak melalui ikatan amida atau ester. Kita lihat ya, ikatan-ikatan peptida atau ester di situ. Dan asam lemak yang paling umum terikat melalui ikatan amida adalah asam 3-hidroksisinamat, tapi ikatan ester bervariasi dari asam C12 sampai C18 dengan rantai lurus jenuh karbon bercacah genap. Hidrolisis ikatan ester dengan asam lemah atau alkali akan mengurangi aktivitasnya dan hal ini menjadi dasar bagi beberapa metode inaktivasi atau dipirogenasi. Ini nanti untuk sejarah pirogen, teman-teman bisa ngecek sendiri ya. Ini akan saya berikan untuk PowerPoint-nya. Kemudian bagaimana caranya menguji aktivitas pirogenik? Bisa menggunakan mencit atau tikus ya. Atau bisa menggunakan anjing dan kelinci putih New Zealand. Ini tesnya adalah rabbit test pada kelinci. Dilakukan dengan menyuntikkan produk ke vena telinga kelinci putih New Zealand atau Belgia dan monitoring temperatur rektalnya. Jadi kita masukkan produk ke vena telinga kelinci, kemudian kita monitoring suhu rektalnya. Kemudian rabbit atau kelinci yang sedang kita uji atau sedang kita beri perlakuan itu harus dipisahkan dengan kelinci yang lainnya. Gitu ya, karena nantinya dapat mengganggu hasil
analisisnya. Jadi perlu adanya kandang khusus. Nanti caranya adalah telinga kelinci diinjeksi dengan 10 ml larutan pada suhu 37 derajat plus minus 2 derajat. Kemudian temperaturnya diukur pada jam pertama, jam kedua, dan jam ketiga setelah diinjeksi. Syaratnya berdasarkan USP adalah tidak ada satu kelinci pun yang, jadi ini pakai 3 kelinci teman-teman ya. Jadi 3 kelinci, telinganya, bagian venanya kita injeksi sebanyak 10 ml larutan. Kemudian diukur jam pertama, kedua, dan ketiga. Nah, syarat bahwa sediaan kita tidak terkontaminasi endotoksin adalah tidak ada satu kelinci pun yang kenaikan suhunya 0,6 derajat atau lebih dari, atau jumlah kenaikan suhu 3 kelinci tidak melebihi 1,4 derajat Celcius. Jika kenaikan temperatur individual 0,6 atau lebih, atau jika jumlah kenaikan suhu 3 kelinci melebihi segini. Jadi kalau misalkan ada satu kelinci yang kenaikannya 0,6 atau misalkan tiga-tiganya itu kenaikan melebihi 1,4 derajat, maka perlu dilakukan uji ulang menggunakan 5 ekor kelinci lagi. Hasilnya adalah jika tidak lebih dari 3 ekor dari 8 ekor kelinci yang kenaikan suhu individualnya adalah 0,6 atau lebih, dan jumlah kenaikan suhu dari 8 kelinci itu tidak lebih dari 3,7 derajat, maka produk yang diuji memenuhi syarat USP. Jadi pakai 8 kelinci ya. Ini adalah lal test, yaitu Limolus ameboctelisat. Ya. Ini menggunakan ini lal test, ada gel clot, turbidimetrik, dan kolorimetrik. Ini gel clot method, ini menggunakan satu metode yang original. Ya. Spesimen atau larutan kita diinkubasi menggunakan lal ya, yang terbukti sensitif, kemudian pembentukan clot gel itu menunjukkan positif endotoksin. Kalau terbentuk clot gel ya, itu berarti adanya endotoksin. Kemudian ini adalah metode turbidimetrik, yaitu kekeruhan ya. Ini suatu metode kinetik bahwa spesimen nanti sampel kita diinkubasi dengan lal, kemudian nanti adanya kenaikan kekeruhan dalam setiap waktu, itu nanti diukur menggunakan spektrofotometrika LLY, yang ini. Dimasukkan ke sumuran atau ke well-well ini. Kemudian nanti kita cek turbidimetrinya dengan menggunakan spektrofotometrika, kemudian nanti kita bandingkan dengan kurva standarnya. Ini metode kolorimetrik ya, di mana aktivasi katalisase endotoksin ini pada proenzim dalam lal ya, ini akan memberikan warna, dan kemudian warnanya ini akan diukur menggunakan spektrofotometrikal dan dibandingkan dengan larutan atau kurva bakunya. Ini ya, ini proenzim, endotoksin enzim, substrat enzim. Ini adalah perbandingan dari masing-masing metode. Untuk uji pirogenik ada gel clot, chromogenik endpoint, chromogenik kinetik, dan turbidimetrik. Kalau gel clot itu semi kuantitatif, kalau yang ketiga ini adalah kuantitatif semua. Ini simple less expensive, ini menggunakan spektrofotometer atau plat reader. Ini inkubasi plat atau tube reader. Plat itu adalah yang kayak tadi, ini plat namanya. Nah, ini plat. Ya, ini plat. Oke, kemudian kita harus bisa memastikan bahwa glassware atau gelas kita, kemudian bahan-bahan yang kita gunakan, kemudian water atau pelarut air yang digunakan itu harus bebas dari endotoksin. Kemudian dalam pengukuran bebas uji sterilisasi dan bebas pirogen itu
titik kritiknya adalah suhu dan waktu inkubasi. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk, eee, uji sterilisasi ya dan uji pirogen karena ini merupakan suatu parameter yang harus dipenuhi ketika, membuat sediaan steril. Mudah-mudahan besok ketika praktikum kita bisa melakukan setidaknya uji sterilisasi menggunakan membran filter. Mudah-mudahan ya, kita bisa menggunakan media tioglikolat maupun menggunakan media padat yang kita gunakan. Yang kita punya maksudnya. Baik, terima kasih semuanya. Silahkan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh diketik di kolom chat ataupun bisa dilakukan di diskusi di LMS yang sudah disediakan. Baik, saya akhiri untuk perkuliahan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.